Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsie Apriani. Saya di sini sedang berada di Masjid Agung As-Sawroh, Serang, Banten. Masjid ini yang kita kenal bukan cuma sekedar tempat ibadah saja, tetapi saksi sejarah panjang Banten dari masa kejayaan hingga kolonial, dan banyak cerita yang menarik di dalamnya. Yuk, mari kita bahas. Masjid Agung As-Sawroh adalah salah satu masjid tertua dan paling berpengaruh di kota Serang, Banten. Masjid ini awalnya dikenal dengan nama Masjid Pegantungan, karena konon katanya kisah kelam masa penjajahan Belanda ketika beberapa tokoh lokal dihukum gantung di area sekitar masjid. Nama As-Sawroh berarti perjuangan, kebangkitan, atau juga bisa disebut revolusi baru diberikan, kemudian untuk menghapus memori tragis itu dan menggantikannya dengan semangat baru masyarakat Banten. Pembangunan masjid dimulai sekitar tahun 1870 hingga 1872 yang diprakarsai oleh Raden Tumenggung Basudin Condronegoro yang saat itu sebagai Bupati Serang. Ia mewakafkan tanah seluas kurang lebih 2,6 hektar untuk pembangunan masjid. Lokasi ini dianggap strategis karena berada di pusat administratif dan pemukiman masyarakat Serang kala itu. Bangunan masjid ini awalnya sederhana, yaitu terbuat dari kayu dan bata, lalu tidak memiliki menara, mengikuti gaya arsitektur Jawa tradisional dengan atap tumpang. Fungsinya tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat musyawarah dan pendidikan agama, mengikuti tradisi keberagamaan masyarakat Banten. Pada masa penjajahan Belanda, Masjid Pegantungan menjadi salah satu titik pergerakan masyarakat Muslim Banten. Masjid sering menjadi tempat berkumpul untuk membahas perlawanan, menyebarkan seruan keagamaan, dan mendidik generasi muda tentang Islam dan identitas kebantenan. Karena aktivitas tersebut, Belanda ini beberapa kali menguasai kegiatan di sekitar masjid. Inilah yang kemudian melahirkan cerita tentang tokoh lokal yang dihukum gantung, sehingga masjid dijuluki Pegantungan. Kemudian, Masjid Agung As-Sawroh Serang Banten ini memulai renovasi pada tahun 1930. Masjid direnovasi dan diperkuat. Perubahan ini membuat masjid memiliki tampilan yang lebih kokoh dan menyerupai masjid-masjid gaya kesultanan, walaupun masih tanpa menara. Kemudian, pembangunan menara pada 1956 menjadi tonggak penting karena menara pertama dibangun, lalu struktur bangunan ditinggikan, dan ruang utama diperluas. Hal ini menunjukkan meningkatnya jumlah jamaah serta peran masjid dalam kehidupan masyarakat Serang. Pemberian nama baru As-Sawroh pada tahun 1968. Pemerintah daerah Serang mengganti nama Masjid Pegantungan menjadi Masjid Agung As-Sawroh. Makna As-Sawroh yaitu perjuangan, kebangkitan, dan revolusi. Nama baru ini dipilih untuk menegaskan identitas masjid sebagai simbol perjuangan, bukan sebagai tempat hukuman seperti masa kolonial. Masjid ini memperlihatkan perpaduan gaya arsitektur Jawa tradisional, yaitu atap tumpang mirip joglo. Kemudian gaya arsitektur Banten, yaitu gerbang paduraksa, ornamen lokal. Lalu ada menara tinggi yang menciri khaskan arsitektur Masjid Banten, mirip seperti yang ada di Masjid Agung Banten Lama. Kemudian gaya Islamik Arabik, yaitu kaligrafi besar dan pola geometris. Perkembangan era modern memasuki tahun 1980-an hingga sekarang. Masjid mengalami beberapa tahap perluasan, yaitu penambahan serabi dan ruang pendidikan, kemudian pembangunan pagar paduraksa bergaya Jawa Banten, kemudian pembangunan area perkantoran BKM,
Kemudian pemasangan kubah baru dan ornamen kaligrafi. Dan kemudian perbaikan area wudhu, halaman dan tempat parkir. Setiap bulan Ramadan, Masjid Agung atau Suro selalu dipenuhi ribuan jamaah dan wisata religi. Suasananya yang hidup, penuh kehangatan dan dipadati pedagang-pedagang kuliner yang menjajakan aneka takjil serta makanan khas Banten. Aktivitas ini bukan hanya memeriahkan suasana berbuka puasa, tetapi juga menjadi ruang pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dari kegiatan ini memiliki fungsi dan manfaat, yaitu fungsi sosial, menjadi ruang berkumpulnya masyarakat dari berbagai kalangan, menguatkan silaturahmi antar warga, komunitas, dan keluarga, menjadi momen kebersamaan yang mempererat hubungan sosial di bulan Ramadan. Kemudian fungsi ekonomi, membuka peluang pendapatan untuk UMKM kuliner lokal, menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar masjid, menjadi pasar musiman yang membantu pedagang kecil meraih keuntungan signifikan, lalu menarik pengunjung dari luar daerah sekitar, terjadi perputaran yang lebih besar. Kemudian fungsi religius, yaitu menghidupkan suasana Ramadan dengan ibadah dan kegiatan positif, membantu jamaah dan masyarakat mendapatkan makanan berbuka dengan mudah, dan memperkuat kesadaran spiritual dan nilai kebersamaan saat Ramadan. Kemudian berfungsi sebagai pendidikan dan budaya, yaitu menjadi sarana edukasi tentang tradisi Ramadan di Banten, lalu memperkenalkan aneka kuliner khas daerah sehingga melestarikan budaya lokal, lalu mengajarkan nilai gotong royong, berbagi dan toleransi. Kemudian fungsi pariwisata, menjadikan Masjid Agung atau Suro sebagai destinasi Ramadan. Kemudian menarik wisatawan religi untuk melihat tradisi khas Serang selama Ramadan, meningkatkan citra daerah sebagai kawasan wisata budaya dan religi. Kemudian fungsi pemberdayaan masyarakat, yaitu memberi kesempatan warga sekitar untuk ikut berjualan, menjaga area atau menyediakan jasa, lalu memberikan ruang bagi komunitas anak muda dan organisasi untuk berkolaborasi, serta memperkuat solidaritas masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan besar. Kini, Masjid Agung atau Suro dikenal sebagai masjid terbesar di Kota Serang, pusat kegiatan keagamaan pemerintah daerah, tempat kajian, pendidikan Islam dan acara keagamaan besar, dan salah satu cagar budaya religius Kota Serang. Sejak dahulu hingga kini, Masjid Agung atau Suro berfungsi sebagai tempat ibadah utama masyarakat Serang, pusat dakwah dan pembelajaran Islam, titik kegiatan sosial dan kemasyarakatan, dan landmark kota yang bersejarah. Masjid ini menjadi saksi perjalanan Kota Serang dari masa kolonial, masa awal Provinsi Banten, hingga perkembangan kota modern. Di balik setiap sudut Masjid Agung atau Suro tersimpan kisah perjuangan dan harapan. Kini masjid ini berkembang menjadi ruang yang mempersatukan umat dan menghidupkan tradisi keagamaan. Semoga warisan ini terus terjaga, menginspirasi generasi hari ini dan yang akan datang. Kita tutup cerita masjid atau Suro hari ini. Ingat, hati boleh lelah, tapi langkah jangan menyerah. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.